Lahir dari keluarga miskin, waktu kecil sering dihina-hina, tapi sekarang dia dikenal sebagai orang yang dermawan, sering beramal. Dan siapa dia? Kita sambut Dato' Sri Tahir. Pak Tahir, terima kasih sudah mau datang. Terima kasih, Pak. Silakan duduk. Boleh tahu Pak Tahir, Anda lahir dari keluarga yang seperti apa? Orang tua saya menyewakan becak di Surabaya. Juragan becak. Boleh dikatakan demikian? Saya dengar bahkan ibu Anda ikut ngecat becak. Iya. Ibu Anda? Iya. Perempuan? Iya. Karena itu yang paling ringan. Ibu saya pasti perempuan. Iya. Pekerjaan mengecat itu kan pekerjaan laki-laki. Mungkin ayah saya bagian yang nyetelnya, ibu saya bagian ngecatnya. Anda ini orang Indonesia? Asli? Oke. Tapi kenapa namanya Dato' Sri Tahir? Pemberian dari Sultan Pahang. Anda mengejutkan banyak orang ketika bersama Bill Gates, bahkan di Indonesia, 2 kali kalau nggak salah ya. Iya. Anda menandatangani nota kesepahaman untuk memberikan donasi. Dan jumlahnya membuat orang juga terperanjat. Boleh tahu bagaimana ceritanya sampai Anda dan Bill Gates bisa bersama-sama untuk berbuat baik? Ya, satu hari kedatangan tamu dari Amerika ingin menemui saya, lalu dia bilang dia dari Gates Foundation, orang Amerika. Di sanalah mereka mempunyai pemikiran bahwa ingin membantu Indonesia mencari partner, counterpart dari putra daerah, yaitu orang Indonesia. Lalu saya tanggapi dengan baik. Pertanyaan saya adalah, kenapa you pilih saya? Kenapa? Dia bilang dia punya suatu sendiri, punya selektif, lalu dia pilih saya. Lalu bicaralah mengenai jumlah. Iya. Karena bahasa Inggris saya kurang bagus, sebenarnya saya bicara itu 1 million. Tapi saya bicara terkeluar 100 million. Giliran dia yang kaget. Ya. Jadi dia tidak bisa ambil putusan, lalu dia bilang dia lapor ke Mr. Jadi sampai waktu Anda menyebutkan pun Anda nggak sadar bahwa itu... Ya, sadar waktu bayar itu, Pak. Gitu. Jadi Bill Gates waktu memberikan speech di Washington, Ya. dia mengatakan model Indonesia ini pertama yang dialami oleh Bill Gates. Karena biasanya institusi atau negara minta bantuan Bill Gates, itu mengadakan proposal dan diedit, diperiksa, lalu diberikan. Tapi ini pertama di dalam sejarah Bill Gates Foundation bersama-sama orang daerah membantu negaranya. Itu baru pertama. Dan akan diterapkan nanti di India maupun di Vietnam. Jadi Anda Contoh adalah yang pelopor. pertama. Ya. Oke. Orang bertanya-tanya, seberapa kayanya Anda? Kaya itu lihat dari sudut mana. Ada orang purely mengatakan dia punya uang berapa banyak. Tapi menurut saya kekayaan itu 4 faktor. Saya harus kaya dalam ibadah, saya kaya dalam sosial, saya kaya dalam keluarga, dan saya kaya dalam karir. Baik, menarik untuk mengikuti kegiatan sosial Anda karena banyak saya lihat. Saya adalah salah satu saksi mata. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita ikuti dulu kisah tentang Pak Tahir berikut ini. Inilah Dato' Sri Profesor Dr. Tahir, atau lebih dikenal dengan Tahir. Pria kelahiran Surabaya 26 Maret 1952 ini besar di lingkungan yang rata-rata warganya tergolong tidak mampu. Semasa kecil, Tahir dididik untuk hidup kuat, bekerja keras dan mandiri. Dibesarkan oleh orang tua yang menghidupi keluarganya dengan menjalankan usaha bengkel beca dan penyewaan beca. Kini, Tahir berhasil menjadi seorang pengusaha, investor dan filantropis. Tahir adalah pendiri Maya Pada Group dan Tahir Foundation. Saya dukung 100%. Dia punya hati untuk bersosial. Berarti dia punya hati yang bisa belas kasihan sama orang yang kekurangan. Bukan dengan kekayaan dia, kepintaran dia, dan menyombongkan dirinya sendiri. Tapi dia mau rendah hati, merhatikan. Menjadi pengusaha bukanlah cita-cita Tahir. Tahir kecil bercita-cita menjadi dokter.
Usai lulus SMA Kristen Petra Surabaya, Tahir melanjutkan pendidikannya kedokteran di Taiwan. Namun cita-citanya kandas karena kematian sang ayah dan tak sanggup untuk membayar kuliah. Berkat kecerdasannya, Tahir memperoleh beasiswa di sekolah bisnis di Nanyang University Singapura. Seperti apa ya? Dia mulai kecil tuh anaknya mah anak pinter. Ini otaknya pinter. Dari kepintarannya dia tuh boleh dibilang bukan dapat dari mana. Memang Tuhan kasih dia betul-betul kepintarannya melampaui segalanya. Dan dia terlalu bela keluarga. Pernikahannya dengan Rosi Riyadi, putri pengusaha Muhtar Riyadi, Tahir mempunyai 4 orang anak. Tidak hanya Tahir, sang istri juga mendirikan sebuah yayasan sosial H2H yang berperan membantu menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu di Indonesia. Tahir berprinsip bahwa bisnis adalah sarana untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Seberapa susahnya hidup Anda dulu? Bagi saya tidak begitu merasakan kesusahan. Saya kira orang tua yang merasakan kesusahan. Tapi saya membaca kisah perjalanan hidup Anda, di mana orang tua Anda juga sering dilecehkan, sering dihina. Bahkan pernah ketika menagih hutang pun, ibu Anda dilempar. Ya, saya nggak tahu dilempar batu atau dilempar apa. Tapi hal semacam itu membuat hidup Anda waktu itu ya, Anda merasa rendah diri. Apa yang terjadi di masa kanak-kanak Anda? Saya kira memang nasibnya orang miskin itu adalah memang dilecehkan. Itu across the board, di seluruh dunia demikian. Membuat saya minder, tapi minder itu bisa ke dua arah yang ekstrim. Saya bawa arah ke positif. Jadi saya kerja super disiplin. Saya bukan disiplin, saya super disiplin. Merasa orang tua Anda dilecehkan, kemudian tumbuh dalam diri Anda, hati kecil Anda, untuk kemudian mengatakan bahwa satu hari kelak, aku justru akan menolong orang-orang yang hidupnya ditekan, hidupnya dilecehkan, hidupnya disingkirkan. Itu saya baca dari cerita tentang Anda. Pengertiannya apa itu? Tiap manusia begitu lahir mempunyai hak yang sama, tapi situasi membuat manusia berbeda. Maka itu saya mempunyai suatu ketekatan, bukan angan-angan, ketekatan. Kelak kalau Tuhan memberikan saya lebih, ya saya ingin memproteksi golongan yang lemah, yang di paling bawah. Maka itu saya involved di dalam filantropik. Nah, pembelaan Anda terhadap orang-orang yang tertindas, orang-orang miskin, orang-orang yang dimarginalkan itu dalam bentuk apa? Yaitu kita bekerja filantropik itu bukan karena hobi, juga bukan karena sedekah. Dia harus memenuhi 2 syarat, satu commission yaitu amanat, satu komitmen. Filantropik adalah satu komitmen di dalam hidup bahwa kehadiran saya di Indonesia ini, saya ingin menjadi saluran berkat. Tidak tergantung saya hari ini moodnya enak atau tidak enak. Tidak tergantung juga untung saya besar atau kecil. But that's my life commitment. Saya akan jalanin sampai yang di atas mengatakan stop. Menarik. Artinya dalam kondisi perusahaan tidak untung banyak pun komitmen ini akan Anda jalankan. Akan tetap jalan. Tidak karena untung besar kemudian Tidak. Anda bagi-bagi. Tidak. Anda yakin dengan Yakin. komitmen ini? Dulu katanya Anda bercita-cita jadi dokter. Ya. Kemudian sekarang jadi pengusaha. Kenapa dulu gagal jadi dokter? Saya daftar Erlangga, uang pangkal nggak mampu. Lalu saya diterima di Kaohsiung University, kedokteran. Tapi karena kebetulan ayah saya sakit, saya kembali. Lalu saya bantu dan saya masuk ekonomi. Baik, menarik Pak Tahir, ya, karena dari anak juragan becak, kemudian Anda bisa seperti sekarang dan Anda berbagi untuk orang-orang banyak. Saya ingin tahu nanti apa saja yang Anda lakukan melalui yayasan-yayasan Anda. Tapi untuk itu kita rehat sejenak, ikuti terus Kikendi. Kalau ada yang menuduh
atau menganggap bahwa apa yang Anda lakukan hanya pencitraan semata? Apa tanggapan Anda?